Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam rahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari yang indah ini jumpa kembali dengan Mbah Bambang. Dan Mbah Bambang sekarang penampilannya beda, menggunakan jaket tinju. Jaket tinju. Jadi bukan pemain tinju, bukan. Namun karena cuaca sangat dingin, sehingga Mbah menggunakan pelapis biar tetap hangat. Untuk itu teman-temanku, mari kita jaga selalu kesehatan dengan jalan apa saja, olahraga, ngebolang atau apa saja, istirahat yang cukup, dan yang paling penting tetap protokol kesehatan. Kalau keluar kemana-mana harus menggunakan masker ya, itu untuk kepentingan kita sendiri. Teman-temanku, di pagi ini Mbah Bambang akan mengulas tentang amulet, jimat, koin ya, sering dipakai untuk pakai kalung ya, pakai kalung. Jadi sejarah amulet koin itu memang sudah sejak zaman dulu memang dipercaya, baik di Indonesia atau negara-negara di luar sana itu banyak yang menggunakan. Namun banyak juga yang menentang tentang penggunaan jimat apa saja, itu banyak orang yang menentang ya. Namun Mbah mempercayai itu kalau kita mengartikan jimat itu kekuatan yang berasal dari kekuatan yang didapat itu bukan dari Tuhan ya, atau kekuatan itu melebihi pencipta Tuhan, itu yang Mbah tidak suka dan memang Mbah melarang. Jadi semua daya upaya kekuatan itu hanya datangnya dari Tuhan, dari Allah SWT ya, bukan dari jimat, bukan dari apa-apa. Maka cara mengartikannya harus demikian. Jangan diartikan jimat itu memberikan kekuatan lain di luar kekuatan Tuhan. Jadi teman-temanku, Mbah juga mempunyai jimat yang disebut amulet koin. Ini punya jimat. Kasih dekat, ini nggak terlalu dekat ya, nggak terlalu jelas. Ini Mbah gunakan jimat. Mbah gunakan juga, saya pakai sekarang. Jimat ini Mbah selalu pakai kemana-mana. Dan ternyata memang membuat senang, tentram. Insya Allah ini Tuhan memberikan kekuatan lewat ini. Begitu saja. Jadi membuat kita ini tenang, tentram di mana-mana, nggak grogi, tidak apa-apa, karena mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan apa yang kita jadikan jimat tadi. Cara mengartikan begitu, teman-teman. Jadi Mbah itu mempunyai jimat amulet koin. Gak tahu koin tahun berapa, tapi Mbah selalu pakai. Itu memang kepada orang-orang yang percaya ya, baik di luar negeri atau di Indonesia sendiri, memang banyak orang yang mempunyai kepercayaan, kekuatan ya. Itu katanya bisa memudahkan mendatangkan rezeki ya, itu orang percaya begitu, mendatangkan rezeki. Kemudian menjauhi dari susah, jadi menjauhi kemiskinan. Menjauhi kemiskinan itu, jadi kalau kita menggunakan jimat ini itu jauh dari kemiskinan, miskin harta, miskin hati, miskin apa saja. Jadi menghilangkan itu. Kemudian mempunyai penglihatan atau mata batin yang tajam. Setelah kita menggunakan jimat ini, bisa memperkuat, menajamkan mata batin tajam, atau mata hati bisa tajam, mungkin bisa menebak, menerawang atau apa, mungkin bisa melihat jin atau apa.
Itu punya kepercayaan begitu. Kemudian memang amulet koin ini memang cocok untuk kalung ya, untuk kalung. Cocoknya untuk kalung saja. Jadi Mbah ini pakai. Kemudian menjauhi dari mara bahaya. Bahaya-bahaya apa saja, jauh dari mara bahaya. Bahaya mungkin yang sifatnya fisik atau non fisik, itu jauh dari bahaya tersebut. Kemudian membuat badan kita ini jadi sehat. Membuat badan kita jadi sehat itu gunanya, manfaatnya itu amulet koin tadi. Kemudian bisa juga membuat menambah keharmonisan keluarga. Itu dipercaya juga begitu. Kemudian melancarkan karirnya jadi lancar, jadi jabatan naik terus. Itulah gunaan jimat amulet tadi. Namun Mbah itu tadi seperti Mbah katakan tadi, semua itu kalau kita mengartikan jimat itu cuma ya sekedar membuat sugesti kita supaya kita lebih giat bekerja, tekun beribadah, dan mengartikan bahwa kekuatan satu-satunya hanya datangnya dari Allah. Itu menurut Mbah nggak apa-apa, pakai saja karena untuk kebaikan ya. Daripada pakai jimat tapi nggak pernah ibadah untuk maksiat, lebih baik pakai jimat untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan. Itu tidak apa-apa menurut Mbah. Jadi itu tidak musyrik, tidak syirik. Yang syirik musyrik itu kalau kita menyampingkan pencipta, menyampingkan Allah, menyampingkan Tuhan, dan menggantikan Tuhan lain seperti benda-benda yang mudah rusak ini, itu tentunya tidak bisa, dan Mbah juga melarangnya. Jadi teman-temanku, itu masalah amulet koin. Mbah juga pakai, keren. Itulah. Jadi nggak apa-apa, bukan jimat. Yang penting bagaimana cara mengartikan itu. Dan yang tahu musik syirik itu bukan orang lain. Yang tahu musik itu diri kita sendiri. Nggak usah menghakimi itu perbuatan musyrik syirik, karena belum tahu bagaimana isi hati dari pemakai itu sendiri. Itulah teman-temanku, mengulas tentang jimat atau amulet koin seperti yang Mbah pakai ini. Ini keren. Makanya Mbah kelihatan seperti muda terus, padahal umurnya udah tua bangka. Jadi hidup itu dibikin bahagia, bikin senang saja. Nah, teman-temanku, jadi nggak usah nggak usah berprasangka buruk kepada siapa saja. Pikir saja diri kita sendiri, apakah akhlak kita sudah benar, iman kita sudah benar, itu yang perlu dikoreksi. Nggak usah ngoreksi orang lain, karena kita itu cuma sebatas menganggap. Orang itu kebanyakan hanya bisa menganggap apa saja. Jadi silakan kalau teman-temanku punya koin dulu, koin zaman dulu, dipakai untuk aksesoris, jadikan kalung dan membuat percaya diri, itu saya rasa boleh saja. Oke teman-temanku, inilah
sekedar ulasan masalah amulet koin. Bisa didapatkan di mana saja amulet koin itu. Ya, di apa ya? Di lese-lesean di Jogja sana banyak sekali itu koin-koin kuno, atau mungkin teman-temanku menyimpan uang-uang kuno. Gunakan saja untuk aksesoris, untuk bandul kalung. Ya, seperti Mbak katakan tadi, mudah-mudahan dengan menggunakan bandul kalung yang tadinya ahli maksiat, jadi bertobat untuk beribadah kembali. Semua daya, upaya, kekuatan itu tanpa ridha Allah, semua tidak ada artinya. Jadi semua adalah dari kekuatan Tuhan. Mudah-mudahan pencerahan di pagi hari ini bermanfaat kepada teman-temanku. Selalu Mbah mengajak untuk tidak henti-hentinya kita selalu mensyukuri nikmat Tuhan. Karena kita pandai bersyukur, tentu Tuhan akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat